Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nuryati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama menuntun, yang kedua kodrat anak, yang ketiga bukan tabula rasa. Yang pertama menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini pendidikan berpihak pada anak. Kodrat anak. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir dan merdeka batin. Merdeka lahir di sini yaitu pengajaran dan merdeka batin di sini yaitu pendidikan. Selanjutnya yaitu kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti. Bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sang Tulado, yaitu guru harus bisa memberi contoh atau menjadi panutan untuk anak didiknya. Yang kedua, Ingaja Mangunkarso, yaitu seorang guru harus mampu menumbuhkan semangat anak didiknya untuk terus belajar melakukan inovasi. Yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani. Guru harus memberi dorongan, motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran, perbuatan, atau perilaku seseorang yang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti ini bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana, seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini,
saya akan memaparkan refleksi saya terkait dengan modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, jadi lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pembelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di dalam mata pelajaran. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi setiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan, bukan hanya bagi anak-anak tetapi bagi saya pribadi. Refleksi yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Adapun setelah saya mempelajari modul ini, yaitu saya menjadi merubah pandangan saya tentang pendidikan, yang dimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini, pendidikan berpihak pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan, yaitu pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Refleksi yang ketiga yaitu apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, yaitu menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Yang keenam, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Berikut pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.